Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Setelah diperkenalkan pada ajang Jakarta Auto Week 2022 pada bulan Maret lalu, nah di Gias 2022, ini dia Kia Carens resmi hadir dengan spesifikasi yang sudah resmi di Indonesia. Ada dua varian, yang pertama adalah varian 1500 NA dan ini varian tertingginya yaitu bermesin 1400 cc turbo dengan konfigurasi bangku 6 seater. Dan kami juga berkesempatan langsung untuk mengetes mobil ini dalam jangka panjang. Lantas seperti apa mobilnya, seperti apa rasa berkendaranya, dan juga bagaimana rasa mesinnya, suspensinya, dan bagaimana kehematan BBM-nya. Ikuti terus video ini. Well, memang mobil ini sedikit membingungkan ya, karena dari segi pricing, mobil ini yang tipe tertinggi itu dijual dengan harga 449 juta rupiah saat video ini dibuat, dan memang harga tersebut dia bertemu dengan segmen medium MPV sekelas Toyota Kijang Innova. Tetapi secara dimensi, nanti kita akan bahas saat saya berada di samping, dimensi itu justru dia sekelas dengan LMPV. Ya sudah, tidak apa-apa. Kita akan bahas highlight-highlight dari mobil ini karena sebenarnya review first impression lengkapnya sudah saya buatkan. Anda bisa klik link di atas. Dan membahas masalah desain, memang ini bukan mobil Kia terkini memang. Dia desainnya itu baru, ya cukup modern, dengan banyak aksen hitam di bagian depannya ini, grill di bagian bawah, lalu dia dilengkapi dengan lampu LED dan daytime running light berada di sini. Kemudian sudah dilengkapi dengan logo Kia terbaru untuk emblemnya. Sekarang kita lihat mesinnya. Nah, mesin ini memang dia cukup berbeda dibandingkan rival-rivalnya. Dia dilengkapi dengan mesin bensin turbo. Sekarang kita lihat mesinnya. Nah, mesin ini cukup menjanjikan sebenarnya, karena dia dilengkapi dengan mesin berkapasitas 1400 cc turbo GDI yang mampu menghasilkan tenaga 138 horsepower serta torsi 242 Nm. Mesin ini sama dengan yang digunakan oleh Kia Seltos versi Indonesia. Tetapi memang mesin turbo ini, dia sebenarnya di kelas medium MPV itu ada pesaing, yaitu Wuling Cortez yang sama-sama menggunakan mesin turbo, tetapi dia dilengkapi dengan kapasitas mesin yang 1500 cc lebih besar. Tetapi bedanya, di Wuling Cortez itu dia menggunakan transmisi CVT. Di Kia Carens ini, dia menggunakan transmisi dual clutch. Nah, yang istimewa juga di situ. Selain dia mesin turbo, transmisi dual clutch. Nah, nanti kita akan tes seberapa hebat performanya, seberapa halus ketika dibawa berkendara secara santai, dibawa di jalan biasa, jalan raya. Nanti kita akan bahas. Dan ada satu yang menarik, pada ajang JAW, Kia Indonesia itu memamerkan dua versi dari Kia Carens, mesin yang turbo ini dan satu lagi adalah mesin diesel. Tetapi tampaknya yang Kia Carens untuk versi mesin diesel itu tidak jadi dipasarkan di Indonesia. Dan untuk bagian sampingnya bisa dilihat, dia gayanya itu sebenarnya agak maskulin ya, berkat penggunaan ini over fender. Jadi dia sebenarnya modelnya itu MPV, tetapi dengan penggunaan over fender seperti ini tuh rasanya seperti nuansanya SUV gitu. Velg dia menggunakan diameter ring 16. Nah, sayangnya velg ini mungkin bisa lebih dibesarkan agar dia lebih maskulin lagi gitu nuansanya. Lalu dia dilengkapi juga dengan roof rail seperti ini. Nah, ini menjadikan sebenarnya sebuah SUV sebenarnya daripada sebuah MPV. Jadi memang perpaduan antara MPV dan SUV ada di mobil ini nuansanya. Dan ini yang menarik adalah soal dimensinya. Panjang mobil ini mencapai 4,5 meter. Jadi memang mobil ini sebenarnya kalau dilihat dari panjang, dimensi panjangnya itu lebih setara dengan LMPV yang ada di Indonesia yang memiliki panjang 4,3 sampai 4,5 meter. Misalkan Mitsubishi Expander. Mitsubishi Expander itu dimensi panjangnya 4,5 meter. Lalu juga Hyundai Stargazer 4,4 meter. Tetapi dengan pricingnya yang sama dengan medium MPV, itu rasanya panjangnya tidak setara gitu. Karena Kijang Innova itu memiliki panjang 4,7 meter dan Wuling Cortez juga 4,7 meter. Jadi memang agak bingung gitu, mobil ini masuk ke medium MPV atau low MPV. Ya, nanti kita akan mengetahuinya bagaimana fitur di dalamnya, apakah dia worth memiliki bandrol harga yang setara dengan medium MPV sekelas Toyota Kijang Innova. Oh ya, saya juga akan membahas soal basis dari mobil ini, karena pasti banyak mengira bahwa Kia Carens ini merupakan kembaran dari Hyundai Stargazer. Ternyata tidak sama sekali, karena Kia Carens ini satu basis dengan
salah satu model Hyundai yaitu Hyundai Alcazar yang dipasarkan di India. Hyundai Alcazar itu merupakan kakak dari Hyundai Stargazer, dan Hyundai Stargazer itu sebenarnya dia memiliki basis yang sama dengan Kia Sonet. Nah, jadi memang secara positioning itu berbeda. Kia Carens ini dia basis sama dengan Kia Seltos, lalu juga dia juga sama dengan Hyundai Alcazar. Sedangkan Hyundai Stargazer itu memang benar-benar sebuah LMPV murni yang diposisikan di bawah dari Kia Carens ini. Sebelum membahas ke bagian belakangnya, ada satu hal yang saya lupa sebutkan, bahwa mobil ini dilengkapi dengan double disc brake, depan rem cakram dan belakang rem cakram. Karena rem cakram belakang itu rasanya agak jarang ya kini ditemukan di mobil. Di Toyota Kijang Innova misalkan, dia untuk tipe terbawah sampai tipe tertinggi tidak dilengkapi dengan rem cakram. Nah, lanjut kita ke masalah desain bagian belakangnya. Seperti ini masalah desainnya dari Kia Carens ini. Bisa dilihat dia menggunakan lampu LED dengan ada satu aksen lampu di bagian sini nih. Ini rasanya menjadi sebuah tren lampu-lampu mobil zaman sekarang. Ini sama seperti milik Toyota Veloz misalkan, dan juga mirip dengan Honda HR-V. Kemudian bagian bawahnya seperti ini, bumper hitam dipadukan dengan aksen chrome seperti ini. Dan dia dilengkapi dengan elemen pemanas kaca untuk bagian belakang atau rear defogger. Kemudian ada brake lamp di sini, antena shark fin. Bagasinya masih secara manual, mekanismenya belum elektris. Kemudian untuk kapasitas bagasinya, dia memang sama dengan Kia Carens yang dipamerkan pada pameran JAW waktu itu yang saya buatkan video first impressionnya. Jadi sama pokoknya. Kapasitas bagasinya untuk MPV ukuran 4,5 meter ini dia cukup luas, tapi rasanya untuk menandingi Kijang Innova yang memiliki dimensi panjang 4,7 meter, dia memang tidak lebih luas. Kemudian untuk urusan fitur, dia dilengkapi dengan 2 buah USB Type-C, ada di bagian kanan dan juga di bagian kiri. Kemudian kita lihat untuk ruang penyimpanannya, ada 3 buah tempat penyimpanan tertutup di bagian bagasinya ini. Ban serep, nah ini menarik karena ban serep dia tidak diletakkan di bagian bawah lantai dari bagasi ini, melainkan ada di kolong dari mobilnya. Nah, sekarang saya sudah berada di bagian balik kemudi dari Kia Carens. Rasanya sih fiturnya sama, mirip-mirip dengan Kia Carens yang dipamerkan di ajang JAW 2022 untuk urusan fitur ya. Sekarang saya akan bahas dulu untuk head unitnya. Dia tentu sudah menggunakan touchscreen model seperti ini, dan ini sama persis dengan yang dipamerkan di JAW. Fiturnya cukup lengkap seperti Bluetooth segala macam, dan juga ada Apple CarPlay dan Android Auto yang bisa dioperasikan secara wireless. Kemudian untuk pengaturan AC dia sudah digital seperti ini, dan dia masih single zone. Kemudian ada cooling seat, ada hill descent control, drive mode di bagian sini. Ini ada 3 buah tombol kosong di bagian sini. Kemudian untuk pengisian daya masih sama, dia menggunakan USB biasa, tipe biasa ada 12 volt dan USB Type-C di bagian sini, dan masih dilengkapi dengan wireless charger. Kemudian untuk bagian tengah transmisi seperti ini. Dan untuk bagian cup holder di bagian tengah ini, dia menarik karena dia dilengkapi dengan ventilasi angin, ventilasi AC sebenarnya ini. Jadi dia akan menjaga suhu minuman Anda dengan baik ketika Anda menaruh botol minuman di sini. Center console sama, dia model sebenarnya terbuka, tetapi ada tutupan seperti ini. Jadi ada 2 bagian, ini untuk partisinya. Jadi Anda bisa menaruh di bagian sini ketika mungkin barang-barang yang penting seperti misalkan kartu e-tol, ini bisa tertutup seperti ini. Tetapi ketika barang-barang yang besar, Anda bisa meletakkan di bagian bawahnya. Kemudian handbrake masih secara manual, belum electric parking brake, apalagi auto hold. Rasanya itu sama dengan kembarannya atau versi SUV-nya, yaitu Kia Seltos, yang sama-sama masih dilengkapi dengan handbrake manual seperti ini. Instrument cluster ini menarik karena dia menggunakan digital, tapi digitalnya bukan yang high definition digital gitu ya. Tetapi untuk MIDS dia sudah digital, dia ada beberapa informasi seperti konsumsi bahan bakar rata-rata dari Anda melakukan pengisian bahan bakar, lalu juga trip,
accumulated info, dan dia juga menarik karena dia dilengkapi dengan tire pressure monitoring system. Lalu instrumen clusternya ini dia mirip sekali dengan Hyundai Stargazer sebenarnya untuk bagian tachometer dan juga speedometernya. Lalu yang menarik, mobil ini dilengkapi dengan ambient light. Nah, Anda bisa atur ambient light ini di bagian MID-nya. Di bagian lights, ambient light color itu ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pilihan warna ambient light yang ada di bagian sini nih, di bagian dashboardnya. Dan dia juga bisa di link dengan drive mode. Jadi ketika Anda mengganti mode berkendara, dia bisa berganti ambient light-nya menurut drive mode yang Anda pilih. Kemudian salah satu hal yang menyenangkan di mobil ini adalah speakernya Bose, dan saya sudah mengetesnya, itu suaranya cukup premium gitu, cukup merdu, cukup jernih. Dan hal yang paling menarik di mobil ini adalah desain dashboardnya seperti ini. Dia black piano full seperti ini, desainnya seperti ini, dan dia dilengkapi dengan corak-corak gini nih. Ini cukup modern. Kemudian untuk material dashboard sendiri masih material keras, belum ada material empuk di sini, kecuali di bagian door trim. Door trim ini ada sedikit jahitan asli, tapi bagian bawah jahitan maksud saya plastik keras, dan bagian belakang tentunya plastik keras juga. Kemudian dia juga dilengkapi dengan sunroof. Ini cukup menarik. Untuk bagian belakang penumpang dia dilengkapi dengan yang ini versi yang captain seat yang 6 seater, dan untuk double blowernya ini ada di bagian atap, dan untuk mengoperasikan double blowernya ada di bagian sini nih. Ini cukup menarik karena biasanya itu kalau double blower dia dioperasikannya di atas, nih di bagian konsol tengahnya seperti ini. Cukup menarik. Dan untuk akomodasi bagian belakang itu rasanya sama saja dengan Kia Carens yang dipamerkan di ajang JAW. Jadi saya tidak akan membahasnya karena saya akan lebih fokus kepada fiturnya, lalu juga rasa berkendaranya, konsumsi bahan bakarnya. Oh ya, posisi berkendara ini rasanya cukup menyenangkan. Dia bisa tilt dan teleskopik yang cukup leluasa, dan memang untuk kaki ini lantainya itu agak menjorok ke bagian dalam, jadi posisi menyetir itu agak tidak biasa ya ditemukan di mobil yang ada di Indonesia. Tetapi tidak apa-apa karena ini rasanya masih cukup menyenangkan. Kemudian untuk jok bisa diatur secara maju mundur masih secara manual untuk naik turun, serta tingkat kerebahan sandaran joknya sendiri. Setir dia menggunakan desain seperti ini. Dia flat bottom, ada logo Carens di bagian sini. Ini untuk mengatur sistem entertainment, dan ini untuk mengatur MID, dan dia juga dilengkapi dengan cruise control. Tetapi memang mobil ini belum dilengkapi dengan fitur radar apapun. Sebelum mengetahui rasa berkendaranya, kami pun membawa mobil ini ke SPBU Shell untuk diisi bensin V-Power Nitro Plus. Shell V-Power Nitro Plus dengan standar Euro 4 menjadikan mesin lebih bertenaga dan akselerasi yang lebih cepat untuk performa yang maksimal. Dengan teknologi Dynaflex, Shell V-Power Nitro Plus memiliki kekuatan membersihkan yang tak terkalahkan untuk melindungi dari endapan yang mengurangi performa mesin. Sekarang Anda bisa mengecek dan menambah poin Shell Anda melalui Shell Go Plus. Jadi setelah pengisian bahan bakar, Anda bisa melakukan pengecekan dan melakukan penambahan poin hanya melalui smartphone. Jadi tidak perlu lagi repot-repot membawa kartu. Perlu diakui, mobil keluaran Korea Selatan saat ini memiliki kualitas berkendara yang baik. Ya, yang saya rasa adalah kualitas berkendaranya. Yang pertama adalah soal kekedapan kabin serta road noise-nya. Ini kami merasa cukup baik jika dibandingkan dengan misalkan Toyota Kijing Innova, lalu juga yang memiliki rentang harga serupa misalkan seperti Honda HR-V ya, yang meski dia bukan MPV tapi rentang harganya itu mirip-mirip dengan Kia Carens ini rasanya lebih unggul gitu. Kemudian road noise juga dia tidak terlalu terdengar ke dalam kabin, nice. Dan juga soal blind spot di mobil ini juga sangat minim. Ini pilarannya ukuran cukup kecil, jadi
bisa terlihat visibilitas itu sangat baik rasanya. Meski dia setelan joknya ini dia untuk paling rendah seperti sekarang ini dia tidak terlalu rendah gitu. Ya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, jadi pas gitu. Rasanya visibilitasnya menakjubkan gitu. Dan memang mobil-mobil asal Korea Selatan itu seperti Kia dan Hyundai memang rasa berkendaranya itu sekarang bisa dikatakan one step ahead gitu dibandingkan mobil-mobil yang berasal dari Jepang. Sebagai MPV, rasa bandingan suspensi tentu menjadi faktor yang penting. Ya, suspensi juga menurut saya ini nyaman. Tapi memang ketika berada di kecepatan rendah itu, karakter bandingan suspensi untuk bagian depan dan bagian belakang itu sedikit dibedakan. Bagian depan itu nyaman, empuk, cukup lah, pas gitu. Untuk bagian belakang memang kalau misalkan bobotnya sendiri seperti saya sekarang ini, itu dibuat agak lebih keras bandingannya. Karena memang tentu mobil ini adalah sebuah MPV, jadi memang ketika mobil ini dibawa beban penuh itu harus siap gitu, tidak boleh lemah suspensi belakangnya. Dan saya sudah mencobanya ketika memasukkan 4 orang dewasa ke dalam kabinnya, itu justru rasa suspensi itu jadi pas gitu, jadi tidak lemah dan tidak keras. Apalagi misalkan diisi 7 orang, mungkin ini akan lebih baik. Dan untuk pengendalian sendiri kita tes ini sekarang. Memang dia ada sih gejala body rollnya sedikit, tetapi mungkin tidak yang separah MPV leather frame ya, macam Toyota Kijang Innova. Dan menurut saya ini handlingnya itu lebih sigap jika dibandingkan salah satu pesaingnya, yaitu Wuling Cortez. Ini lebih sigap. Jadi dari kualitas berkendara, lalu suspensinya, itu kami merasa bahwa mobil ini lebih unggul memang dibandingkan pesaing-pesaingnya. Good job. Yang mengejutkan, angka konsumsi bahan bakar Kia Carens tergolong menakjubkan. Iya, konsumsi bahan bakar itu mengejutkan sekali sebenarnya. Jadi memang mobil ini, kalau secara figur tenaga itu sebenarnya cukup besar ya. Jika dibandingkan Toyota Innova, lalu juga Wuling Cortez, memang dia tidak lebih unggul. Tapi kan memang dimensinya dia lebih kompak gitu dibandingkan medium MPV yang ada di Indonesia. Dan ternyata tenaga mesin yang cukup buas itu ternyata menghasilkan konsumsi bahan bakar yang sangat efisien. Kami sudah mengetes untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam. Kia Carens ini mampu menghasilkan angka 14,5 km per liter. Wow. Luar biasa itu pencapaiannya. Kemudian untuk rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, kami berhasil meraih angka di 18,0 km per liter. Jadi memang mobil ini tuh, ya saya sudah merasakan, dan saya sedikit meragukan awalnya soal konsumsi bahan bakar yang ada di MID. Tetapi ternyata hal tersebut real gitu. Jadi memang mobil ini benar-benar efisien sekali bahan bakarnya. Tetapi memang sebagai catatan, Anda harus membawa mobil ini secara eco driving ya. Kalau misalkan mobil ini dilakukan akselerasi yang agresif, itu memang terasa dia konsumsi bahan bakarnya agak boros gitu. Karena memang mobil ini dilengkapi dengan turbo, dan jika Anda membawa mobil ini secara eco driving itu perpaduan mesin dan torsi yang besar, lalu juga bodi yang cukup berat ini, dan dipadukan dengan transmisi DCT-nya, dia justru bisa menghasilkan angka konsumsi bahan bakar yang luar biasa. Saya juga tidak menyangka sebelumnya. Kemudian, bagaimana dengan akselerasi mesin 1400 cc turbonya ini? Akselerasi, mobil ini memang mesinnya itu tenaga cukup menjanjikan ya. 138 horsepower, torsi 242 Nm. Tapi nyatanya untuk pengolah bobot yang berat, sebagai catatan mesinnya ini sama persis dengan Kia Seltos. Di Kia Seltos itu akselerasinya di bawah 10 detik, memang di angka 9,8 detik kalau tidak salah. Tetapi jika dibandingkan dengan LMPV, lalu juga medium MPV, memang ini akselerasinya outstanding. Kami sudah mengetes dengan alat berbasis GPS, itu berada di angka 11,1 detik untuk 0 sampai 100 km per jam. Yang artinya jika disandingkan dengan Kijang Innova bermesin bensin, pasti ini lebih baik.
Tapi jika dibandingkan dengan Innova yang mesin diesel mungkin so-so ya. Tapi jika dibandingkan dengan Wuling Cortez, tentu mobil ini akselerasinya lebih baik, jauh. Transmisi otomatik kopling ganda memang unggul dalam hal performa. Namun, mengingat Kia Carens adalah sebuah MPV, apakah dia halus ketika dikendarai sehari-hari? Transmisi DCT-nya, ya enak sih. Yang dimaksud enak itu jadi memang dia kalau di kecepatan terendah itu tidak ya ada gejala jerky sedikit, wajar lah karena memang transmisi dual clutch itu sebenarnya orientasinya lebih ke performa ya dibandingkan soal kenyamanan. Tapi jika dikategorikan nyaman, ini masih dalam tahap nyaman. Jadi di kecepatan rendah itu dia tidak terlalu jerky, diajak berakselerasi pun juga responsif itu transmisinya. Ini seperti ini misalkan saya masuk ke mode sport, coba ya. Tuh perpindahannya cukup cepat layaknya transmisi DCT pada umumnya. Tetapi memang jika Anda pertama kali mengendarai sebuah mobil bertransmisi dual clutch, itu ada sedikit penyesuaian ya. Apalagi mobil ini belum dilengkapi dengan fitur auto hold. Jadi misalkan ditanjakan, itu terkadang ketika Anda menekan gas ragu-ragu, itu terkadang mobil mundur sedikit gitu. Jadi memang agak sedikit butuh penyesuaian ya. Mungkin Anda berjalan sejauh 1 hari gitu, misalkan 1 hari penuh dengan mobil ini, tentu Anda akan terbiasa. Jadi sekali lagi transmisi DCT-nya ini menurut kami cukup positif ditempatkan di sebuah medium MPV seperti Kia Carens ini. Mobil ini dijual dengan harga nyaris 450 juta rupiah. Namun, apakah dengan harga tersebut dia bertabur fitur secara melimpah? Ya, berbicara fitur, mobil ini bisa dikatakan lengkap, bisa juga dikatakan tidak terlalu lengkap gitu. Jadi memang ada beberapa fitur di mobil ini yang menjadi unggulannya ya, seperti misalkan speaker Bose. Ini speaker Bose-nya enak, kualitas audionya menjadi premium, dan mungkin di kelasnya ini paling premium ya ini speakernya. Kemudian cooling seat ini menjadi ciri khas mobil Korea ya. Banyak sekali di mobil Korea yang memiliki fitur ini, seperti misalkan di Kia Sonet, terus juga di Hyundai Stargazer, kemudian di Hyundai Creta itu ada. Kemudian sunroof. Nah, sunroof ini di Wuling Cortez itu ada, tapi di Kijang Innova dia tidak ada. Nah, kenapa saya katakan tidak terlalu lengkap? Karena mobil ini tidak dilengkapi dengan fitur misalkan blind spot monitoring, apalagi fitur radar. Mobil ini tidak ada sama sekali. Dia hanya ada cruise control, kemudian misalkan auto wiper. Di Kia Seltos yang GT Line aja itu sebenarnya ada yang fitur auto wiper. Di mobil ini tidak ada. Jadi dengan harga 449 juta rupiah harusnya bisa sebenarnya tambahkan fitur radar yang tidak usah terlalu lengkap lah. Misalkan seperti yang dimiliki di Hyundai Creta, dia ada lane keeping assist, lalu juga ada lane change warning, ada rear cross traffic alert, kemudian ada blind spot monitoring. Itu cukup, tidak usah sampai ke adaptive cruise control, karena mengingat mobil ini merupakan pemain baru di kelas medium MPV gitu, harusnya fiturnya bisa ditambahkan lebih lengkap lagi lah. Tapi nggak apa-apa, secara overall kami tetap mengapresiasi fitur-fitur yang ada di Kia Carens ini. Tetapi, tentu mobil ini juga tidak luput dari beberapa kekurangan. Pertama adalah head unitnya ini, saya merasa head unitnya layarnya kurang proper gitu dengan frame head unitnya sendiri, agak kurang besar. Kemudian posisi dari head unitnya yang agak ke atas gitu, jadi ya nggak masalah sih, cuman kalau dibuat lebih datar itu kayaknya lebih enak gitu untuk dilihat. Kemudian instrumen clusternya, waktu mobil ini meluncur di JAW itu kami merasa instrumen clusternya keren, digital, tapi memang bukan yang LCD. Tapi rasanya ini instrumen clusternya itu jadi mirip dengan Hyundai Stargazer gitu. Emang sama persis desainnya, serupa. Dan Hyundai Stargazer itu sebagai catatan adalah mobil LMPV yang harganya jauh sekali dibandingkan Kia Carens ini, mencapai berapa bedanya? 130 juta lebih gitu. Jadi harusnya instrumen clusternya dibuat lebih atraktif, lebih
desain lebih menarik lagi. Kemudian masih masalah instrumen clusternya ini itu jika dibandingkan Kia Seltos yang GT Line itu informasinya tidak lebih lengkap. Memang Kia Seltos itu memang orientasinya lebih sporty, tetapi dia ada satu menu yang cukup berguna, apalagi mobil ini dilengkapi dengan transmisi dual clutch, yaitu temperatur dari transmisi itu sendiri. Nah, di mobil ini tidak ada, padahal di Kia Seltos itu ada. Di sisi lain, Kia Carens juga menyimpan beberapa detail-detail menarik. Yang pertama adalah audionya itu kualitasnya sangat baik. Bahkan kami menilai di harga segini 400 juta sampai 500 juta itu kualitas audionya itu tidak ada yang mengalahkan di Kia Carens ini. Ini lansiran dari Bose. Kemudian cup holder. Nah, yang menarik ini bagian tengahnya dia dilengkapi dengan ventilasi AC. Jadi ketika Anda membawa minuman, suhu minuman akan terjaga dengan baik. Terlebih cup holder di mobil ini banyak sekali. Di bagian tengah ini ada 2, di bagian dashboard kiri ada 1, di bagian kanan ini untuk kartu sebenarnya. Di door trim masing-masing itu ada 3, belakang masih ada lagi. Ya, itu wajib sebenarnya di sebuah mobil MPV. Kemudian khasnya mobil Korea terkini adalah welcome and goodbye song. Jadi ketika Anda menyalakan mobil atau meninggalkan mobil, dia akan muncul suara di bagian instrumen clusternya. Anda bisa dengar. Tibalah kami terhadap kesimpulannya. Apakah Kia Carens layak disebut sebagai medium MPV? Secara kesimpulan, Kia Carens ini merupakan sesuatu yang baru di kelas MPV. Memang secara kategori dia agak membingungkan ya. Secara skema harga dia lebih ke arah medium MPV, tetapi secara dimensi dia justru mirip dengan LMPV. Tetapi rasanya hal tersebut tidak menjadi masalah, karena jika mobil ini dikategorikan sebagai LMPV, rasanya itu tidak cocok, karena mobil ini fitur itu lebih lengkap, lebih advance. Seperti ini sunroof, mana ada LMPV yang punya sunroof ya. Kia Carens ini punya sunroof, jadi dia lebih cocok ke medium MPV gitu, yang sekelasnya sebenarnya dengan Kijang Innova. Lalu secara akomodasi, mobil ini juga untuk sebuah medium MPV itu cukup baik. Meski dia dimensinya tidak sebesar Kijang Innova atau Wuling Cortez, tetapi kami sudah mengetes duduk di jok baris pertama, kedua, dan ketiga itu rasanya masih sangat menyenangkan gitu. Layaknya sebuah medium MPV pada umumnya. Mesin juga dia cukup berperforma untuk sebuah medium MPV. Ini sesuatu yang unik, dan konsumsi bahan bakar mobil ini sangat baik. Meski secara fitur mobil ini itu tadi saya sebutkan juga sebelumnya, dia dibilang lengkap, cukup lengkap, dibilang tidak lengkap juga bisa jadi gitu. Memang mobil ini dilengkapi dengan beberapa fitur seperti sunroof, lalu juga USB slot di mobil ini banyak sekali. Head unit sudah Apple CarPlay dan Android Auto secara wireless. Instrumen cluster sudah digital, tapi memang dia bukan mode LCD. Kemudian speaker Bose, dan jok baris kedua itu captain seat, tetapi sayang sekali dia tidak dilengkapi dengan fitur radar. Itu rasanya sesuatu yang agak mengganjal sebenarnya di mobil ini, karena mobil ini harganya itu tidak terlalu murah sebenarnya, tidak terlalu kompetitif. Jadi jika mobil ini dilengkapi dengan fitur radar, itu rasanya mungkin banyak sekali yang melirik Kia Carens ini dibandingkan mobil-mobil yang berada di kelasnya. Jadi, begitulah hasil review lengkap kami terhadap Kia Carens 2022. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe jika Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.